Kok Allah nyuruh kita kayak Allahu Akbar, kok suka banget sih Allah dipuji? Allah tuh nggak butuh pujian. Kita nggak bilang Allahu Akbar pun, Allah tetap maha besar. Kenapa sih surga sama neraka itu harus dijaga sama malaikat? Nah, kalau Allah itu bisa melakukan segalanya, kenapa surga dan neraka itu harus dijagain sama malaikat nih? Kenapa Ya ya? pertanyaan ini kalau dibenarkan alasannya adalah karena Allah bisa semuanya, implikasinya jadi semua hal akan kita pertanyaan. Hmm. Ngapain coba ada manusia? Kenapa harus kemudian Allah nyiptain manusia? Nih, Kenapa juga Allah harus bikin bumi, alam semesta ini, jagat raya ini? Oh itu bisa bisa semuanya. Akhirnya Allah nggak boleh ngapa-ngapain dong. hmm, hmm. Nah di sini kita harus bedain antara Allah itu mau dengan butuh. Itu beda. Contoh nih, eh kalau ngelihat apa setupnya Mas Benak Ribo nih di belakang ini, iMac yang ada di belakang itu saya yakin antum butuh tuh karena buat ngedit video ya kan? Iya nggak sih? Ya, Iya. Tapi kalau lampu oranye itu atau kuning itu yang bisa gonta-ganti warna itu seperti lampu di belakang saya, ini bukan butuh sebetulnya, ini mau aja. ya, biar Karena keren nggak aja. pakai, iya, buat seru-seruan aja. Saya punya Ya. kaligrafi misalkan di atas ini Hmm. gitu ya. Itu juga buat seru-seruan aja, bukan bukan berarti saya butuh gitu. Nah, jadi bedain antara Allah mau dan Allah butuh. Allah tuh nggak butuh apa-apa, jelas. Allah nggak butuh apa-apa, titik. Tapi Hmm. Allah nggak terus nggak boleh mau dong. Orang kita saja boleh punya mau gitu. Saya boleh punya mau pakai baju warna putih, saya boleh mau ganti baju warna kuning. Saya aja boleh punya mau. Masa Allah nggak punya mau? Nggak boleh punya mau. Nah, jadi Allah itu punya kehendak, punya irodah. Nah, irodahnya Allah salah satunya adalah menempatkan ada penjaga surga dan neraka. Bukan karena Allah nggak bisa jagain. Allah jagain sendiri bisa, cuma maunya begitu gitu. Oke, Itu oke. gampang itu gitu kayak orang punya supir padahal dia bisa nyetir gitu. Kenapa nggak nyetir sendiri? Lah aku maunya pakai supir gitu. Ya Cuma udah kan ya. kalau dalam urusan persupiran ini kan manusia ini membutuhkan si supir karena sebetulnya Allah tuh Ah, nggak membutuhkan malaikat itu sebetulnya. Sama halnya Allah tuh nggak membutuhkan kita itu ibadah. Jadi kalau teman-teman itu berkata begini, kok Allah nyuruh kita kayak Allahu Akbar, kok suka banget sih Allah dipuji? Allah tuh nggak butuh pujian. Kita nggak bilang Allahu Akbar pun Allah tetap maha besar. Gitu. Makanya kalau kita bedah dalam segi bahasa, kalimat pujian-pujian kepada Allah itu kata bentuk katanya itu kata benda bukan bentuk kata kerja. Jadi kata benda sama kata kerja itu kalau dalam bahasa Arab atau paling gampang bahasa Inggris deh. Kalau kita ngelihat bahasa Inggris, yang ada ikatan waktunya kan kata kerja. Ya dong, ada present tense, ada future tense, ada past tense. Makanya ada apa tuh? Ada drink, drank gitu kan ya. Jadi hmm. kalau lampau pakainya apa gitu. Kalau nanti masa depan harus ditambahin apa. Kata yang terikat dengan waktu itu kata kerja. Kata benda itu nggak terikat dengan waktu. Misalkan saya punya cutter di sini. Cutter saya ini nggak terikat dengan waktu. Artinya ketika saya bilang cutter, mau masa lalu cutter, mau masa sekarang cutter, mau masa depan Nggak cutter. berubah ya. Tapi kalau saya bilang mengcutter, ini kalau dalam bahasa Inggris harus dijelaskan, ini ngaternya kapan nih? Kemarin, sekarang, atau besok, atau nanti gitu. Nah, ketika kita kemudian melihat kalimat misalkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, itu bentuknya adalah kata benda ketemu kata benda. Artinya mau lampau, mau sekarang, mau masa depan, mau kalian sebut, mau nggak kalian sebut, Allah itu tetap maha besar. Nah, berarti kita itu memuliakan Allah, bukan berarti dengan memuliakan Allah, Allah tambah mulia. Nggak ngaruh di Allah. Terus buat apa dong? Buatnya buat kita. Karena semakin kita nyebut Allah, maka semakin kita ingat dengan Allah, semakin kita tahu kita harus bagaimana cara menghamba kepada Allah, ujung ceritanya kita akan Allah bahagiakan. Jadi Allah itu nggak untung, yang untung kita. Jadi mungkin kalau disingkat, Allah itu Hmm. nggak untung dengan ibadah kita, Allah nggak rugi dengan maksiat kita. Kita yang emang butuh gitu ya, butuh sama Allah gitu ya. Kita yang emang butuh, gitu. Oke. Kayak orang suka sama cewek gitu, dia akan sering nyebutin cewek itu kalau ketemu temennya bakal diceritain. Ya, Hmm. karena posisinya dia mencintai gitu. Dan ketika sering diingat, sering disebut, maka rasa cinta ini akan semakin besar. Nah, tapi kalau dalam urusan cowok cewek, biasanya yang jadi bokek yang cowoknya kan, karena semakin mencintai dia akan semakin memberi banyak hal kepada ceweknya. Tapi kebalikannya kalau kita cinta sama Allah gitu, Allah tuh yang akan memberikan lebih banyak hal kepada kita daripada apa yang kita bisa lakukan yang itu nggak berpengaruh ke Allah gitu. Masya Allah.
Mantap, mantap jawabannya, mantap. Hai teman-teman, semoga pertanyaan udah terjawab. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan, boleh tulis aja langsung di komen di bawah. Dan insya Allah nanti pertanyaannya dijawab ya. Insya Allah ya.